IHSG kembali mencetak rekor dan masuk ke level 8.300 minggu lalu. Dana asing pun pelan-pelan mulai masuk kembali ke pasar modal Indonesia. Apakah ini artinya investor asing mulai kembali tertarik dengan pasar Indonesia? Ada peristiwa penting apa yang terjadi minggu ini? Apa yang bisa dibeli investor sekarang? Berikut ini analisis dan tips dari Liza Kamelia Suryanata, Head of Research Kiwom Sekuritas Indonesia. Kita mulai dari top to down analysis dulu ya. Yang ditunggu-tunggu pasar walaupun dengan cukup nervous adalah keputusan FOMC meeting ya, direncanakan tanggal 30 Oktober ya. Nah, di saat Federal Reserve alias Bank Sentral US ini sekarang dalam keadaan terbang buta. Maksudnya apa terbang buta? Jadi karena shutdown pemerintahan US, maka ada data resmi yang harusnya dikeluarkan oleh pihak pemerintah sana itu menjadi ditunda atau cuma dikerjakan secara manual saja. Jadi hasilnya most likely kurang reliable ya. Nah, data apa sajakah itu? Yang penting-penting data ketenagakerjaan dan juga mungkin data inflasi US. Nah, so far konsensus memperkirakan inflasi US di bulan September itu akan berada di sekitar 3,1% year on year ya, baik inflasi inti maupun headline. Ini memang agak sedikit memanas. Mungkin efek dari tarif Trump ini pelan-pelan mulai terasa ya. Nah, kembali lagi ke keputusan dari FOMC meeting ini akan membuat the Fed mungkin yang sebenarnya sudah survei sudah menunjukkan angka hampir price in bahwa tanggal 30 Oktober nanti akan menelurkan keputusan pemotongan lagi sebesar 25 basis points. Mungkin ini jadi akan berubah gitu ya, atau tidak pasti begitu. Jadi ini yang membuat market mungkin agak nervous. Sementara pekan depan juga sudah mendekati akhir bulan, dan kalau di akhir bulan itu kita tahu data tenaga kerja yang baru harusnya muncul lagi. Berarti data payroll bulan Oktober gitu ya. Nah, kalau US shutdown-nya masih berlangsung, ya again tidak akan ada data itu lagi gitu. Semakin lama Federal Reserve terbang buta, ini juga akan eventually pengaruhin keputusan FOMC meeting di bulan Desember gitu. Yang tadi surveinya saya lihat memang masih ada kemungkinan paling besar potong lagi suku bunga 25 bips gitu. Jadi harusnya kalau dua keputusan Fed rate cut ini berlangsung sesuai rencana, di akhir tahun Fed fund rate akan berada di bawah level 4%. Nah, ini belum bisa dipastikan. So far sudah berjalan 22 hari. Di zaman pemerintahan Trump pertama kali tahun 2018 dan 2019 pernah shutdown 34 hari gitu. Jadi kalau belum ada titik temu antara Partai Republik sama Demokrat di sana ya mengenai plafon utang, berarti shutdown ini masih akan terus berlangsung. Dan ya itu tadi, minggu depan sudah harus keluar berita payroll baru lagi kan, terus inflasi, terus FOMC meeting gitu. Nah, ini sebenarnya banyak kejadian penting sekali pekan depan yang di tengah keadaan tanpa data resmi gitu. Pekan depan memang katanya Presiden Trump akan ketemu dengan Presiden Xi Jinping China di Korea Selatan. Nah, ini mereka bicara lebih lanjut lagi setelah kemarin Trump sempat mau menetapkan lagi 100% tarif atas China di atas 30 yang sudah berlaku. Jadi totalnya 130. Tapi kemudian beberapa hari kemudian si Trump bilang tarif 100% itu tidak akan lama, dia bilang. Jadi memang ini seperti karakter dia ya, yang suka bicara sebentar A sebentar B begitu. Nah, nggak cuma sama China aja sebenarnya.
pihak Washington ini juga lagi dalam negosiasi dengan Korea, kemudian juga dengan India, ya dengan India, karena India ini dikenal suka membeli minyak Rusia, jadi sekaligus juga untuk menekan Rusia dalam kaitannya dengan perang Ukraina begitu. Jadi ya mungkin pekan depan ini semua akan mulai terkumpul hasil-hasilnya bagaimana, dan again ini bisa jadi salah satu sentimen yang menggerakkan pasar juga. Oke, ekonomi Indonesia dari yang kemarin Gubernur BI, Periwarjo katakan kemarin itu beliau ini ya tidak jadi memotong suku bunga BI 7-day repo rate ke 4,5, padahal konsensus sudah ramai meramalkan akan ada pemotongan 25 bips gitu, tapi ternyata kita ditahan tetap di 4,75, dan Pak Peri sempat menyebutkan bahwa mungkin di akhir 2025 itu ekonomi Indonesia akan sedikit di atas 5% begitu. So ini pandangan yang lebih optimis daripada IMF ya. IMF juga kemarin sempat ada annual meeting juga, dan dari rilis proyeksi ekonomi terbaru mereka menempatkan Indonesia sebenarnya di sekitar 4,6 sampai 4,7 untuk tahun ini dan tahun depan begitu. Nah, yang jadi fokus para investor atau trader mungkin di akhir tahun ini adalah dari sektor perbankan yang mendapat kucuran likuiditas kemarin 200 triliun. Rapor sebenarnya ini akan mulai tercermin at least di akhir tahun ya. Apakah satu kreditnya ini benar-benar bisa terserap atau tidak begitu. Dan kedua, apakah dalam menyalurkan kredit tersebut bank masih memelihara tingkat net interest margin yang profitable, yang nyaman begitu. Dan yang ketiga adalah dalam menyalurkan kredit ini apakah bank juga masih memperhatikan hal-hal prudent. Jadi NPL-nya diharapkan tidak melonjak karena demi untuk memenuhi loan growth target begitu. Nah, tiga hal itu akan menjadi perhatian di sektor banking yang saya lihat juga dalam beberapa hari ini sudah mulai dikolek kembali oleh asing begitu. Kita IHSG bisa naik, itu salah satunya juga didukung oleh awal-awalnya BCA nih yang kita sampai bisa mencapai rekor begitu. Dan BCA mulai dikolek asing, terus kemudian juga Bank Himbara mulai kemarin saya lihat juga mereka sedikit ada masuk asing, BRI, Mandiri, BNI begitu. Selain ya blue chips old school lainnya, kayaknya ada rotasi sektor dengan saham-saham konglomerasi yang selama ini menopang indeks begitu. Mungkin juga karena valuasi banking kita sudah murah sekali gitu dibanding yang lain-lain. But anyway, it's a good sign gitu kalau asing kembali masuk ke sektor banking kita, karena ya tidak bisa dipungkiri memang banking adalah tulang punggung dari IHSG. Kalau kita lihat angka mingguan, bulanan ini sudah, kalau secara mingguan tadi saya lihat hampir 3 triliun, ini di regular market saja, belum termasuk yang di all market yang termasuk nego itu di atas 6 triliun. Ya ini jujur merupakan angka beli bersih asing yang cukup besar dan istilahnya tidak pernah terlihat sejak beberapa purnama gitu istilahnya. Nah tapi kalau dari sisi year to date memang masih besar net sell-nya sekitar 50 triliun begitu. Nah again saya katakan tadi valuasi saham-saham Indonesia ini masih murah gitu ya dibanding indeks negara lain yang sudah lebih tinggi, apalagi US yang terus membuat rekor setiap hari. Mungkin juga ya hedge fund asing itu melihat sektor teknologi di US itu mulai overheating atau mereka juga takut jadi bubble begitu. Terus kemudian di sektor banking sana
juga memang sedikit goncang karena belum lama ada 4 perusahaan, ada 4 bank kalau nggak salah yang terkait kasus pencurian, pembobolan begitu, yang sempat sedikit mengguncang sektor keuangan sana, tapi kemudian ya cepat hilang sih gitu. Ya itu mungkin akan membuat asing untuk cari pasar emerging market yang masih belum banyak naik, termasuk Indonesia salah satunya. Walaupun Indonesia juga harus bersaing sih dengan negara lain seperti Nikkei, Jepang, terus kemudian pasar China, Shanghai maupun Hang Seng begitu. But anyway, kita melihat ini sebagai suatu tanda yang cukup promising, dan saham-saham yang menurut kami masih tertarik untuk bisa punya potensi upside. Mungkin kami tidak ke konglomerasi lagi karena sudah naik duluan ya, mungkin valuasi juga udah mahal. Ya kita kembali ke blue chips old school seperti itu, 4 saham perbankan besar, BCA, BRI, Mandiri, BNI, terus kemudian juga yang mendapat kucuran likuiditas dari pemerintah sih. Ini menarik untuk diperhatikan. Pak Purbaya juga kalau nggak salah pernah bilang belum lama ada untuk dana bantuan likuiditas ke pasar modal 16 triliun ya. Itu dan BLT. Dana BLT ini akan dikucurkan di kuartal 4. Jadi sektor consumer menarik, cyclicals maupun non-cyclicals, infrastruktur seperti telekomunikasi, terus kemudian konstruksi, tapi jangan pilih yang masih suspend seperti Wika, WSKT, mungkin menarik juga ADI, PTPP, itu masih lebih liquid. Dan sambil menunggu momentum yang lebih tepat untuk retail menyambut akhir tahun, ya itu tadi juga masalahnya adalah daya beli masyarakatnya perlu dipompa. Mungkin nanti festive season, musim liburan, retail juga bisa naik lagi gitu. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.